Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum Bu Ulfa mulai ya, Bu Ulfa mau cek kehadiran dulu hari ini siapa yang nggak masuk? Siapa? Mas Fatoni. Siapa lagi? Nisa. Terus Mbak Afif. Sebelum kita masuk ke dalam materi ini, Bu Ulfa ingin mengulang pelajaran yang lalu. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Bunyi. Bunyi itu yang seperti apa sih? Siapa yang masih ingat bunyi itu apa? Bunyi satu, bunyi manusia. Dua, bunyi hewan. Terus ada lagi? Tumbuhan. Bunyi tumbuhan gimana? Bunyi klakson boleh, itu juga termasuk bunyi karena bisa didengar. Nah, tujuan dari pembelajaran cahaya dan sifatnya supaya kita tahu cahaya itu yang seperti apa, terus sifat-sifat cahaya itu yang seperti apa, supaya kita tahu dan memahami. Sudah? Kalau sudah paham? Sekarang kita masuk ke dalam pembelajarannya. Anak-anakku kelas 5 semuanya. Cahaya. Tadi apa cahaya? Sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya berasal dari mana? Dari sumber cahaya. Contohnya lampu bisa, matahari bisa, terus kilat. Proyektor termasuk apa? Termasuk lampu, jenis lampu. Oke, selanjutnya kita pahami atau kita pelajari sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. Jadi sifat cahaya itu merambat lurus kayak ini. Coba dilihat arah proyektor ini. Sumber cahaya dari mana? Dari proyektor ini. Dia lurus ke arah tulis. Nah, ini contoh dari cahaya. Bukti bahwasanya cahaya itu dapat merambat lurus. Jadi dapat ditarik benda lurus. Ini ada contohnya. Ventilasi dari rumah, ya cahaya matahari masuk melalui ventilasi. Ini ada nampak bayangan ya, nampak cahaya. Sifat cahaya yang kedua apa? Cahaya dapat menembus benda bening. Di sini contohnya ada kaca, ada akuarium. Makanya ketika kalian melihat akuarium, nampak bahwasanya di dalam akuarium itu nampak sebuah ikan, ada tumbuh-tumbuhannya. Lah ini bahwasanya bukti kalau cahaya itu dapat menembus benda bening. Nah, sifat cahaya yang ketiga ini bahwasanya cahaya itu memiliki sifat dapat dipantulkan. Dapat dipantulkan ini ada dua jenis, yaitu ada pemantulan yang berbaur dan pemantulan yang berbaur itu pemantulan dari benda yang bergerak. Contohnya di atas kolam renang itu kan ada, kalau airnya bergerak maka pemantulannya tidak bisa sempurna atau berbaur. Kebalikannya kalau pemantulan teratur, kita yang biasa kalian pernah bercermin itu termasuk pemantulan yang teratur, jadi nampak tidak bergelombang. Itu pemantulan cahaya yang teratur. Sifat cahaya yang selanjutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Jadi cahaya itu dibiaskan itu artinya dibelokkan. Kalau ada gelas, ya kalian gelas terus dikasih air, terus kalian masukkan sebuah pensil. Maka nanti kalau dilihat dari jauh, itu spidolnya akan atau pensilnya akan seakan-akan dia itu patah. Nah itu cahaya dibiaskan. Contoh satunya lagi yaitu seperti kolam renang yang terlihat dangkal. Ya, padahal itu misalnya kedalamannya 2 meter, tapi dilihat dari atas seakan-akan kolam renang itu kelihatan dangkal. Nah ini sifat cahaya, pembiasan cahaya. Itu. Sifat cahaya yang nomor 5 yaitu cahaya dapat diuraikan. Cahaya matahari adalah salah satu contoh cahaya putih. Jika dilewati benda-benda tertentu seperti titik air dan prisma kaca, cahaya putih tersebut akan diuraikan menjadi berbagai warna yang disebut dengan spektrum warna.
Ini biasanya kalau setelah terjadi hujan. Nah, butiran-butiran air yang sisa-sisa dari hujan tadi ketika terkena sinar matahari maka akan terjadi pelangi atau sifat cahaya yang nomor 6, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Kalau jalan-jalan pagi misalnya kalian ya berangkat sekolah, nah cahaya matahari yang dari timur itu mengenai badan kalian dan nanti muncul di sebelah barat kalian itu nampak seperti bayangan kalian. Nah ini sifat cahaya yang ke-6, cahaya dapat dihalangi, cahaya dihalangi akan terbentuk seperti bayangan. Nah demikian, itu tadi adalah 6 sifat cahaya. Coba dari penjelasan tadi dari sifat cahaya yang pertama, kedua, ketiga sampai ke-6, gimana? Ada anak-anak sudah paham? Sudah? Kalau sudah paham, coba kita melakukan mengulang tadi. Coba di sini akan memberikan pertanyaan, sedikit pertanyaan saja. Ayo kepada Mbak Azani, coba ya. Dari penjelasan sifat-sifat cahaya tadi, apa yang dimaksud dengan cahaya? Oke, 100 buat Mbak Anjani. Apa cahaya adalah apa tadi? Energi yang dapat dilihat oleh mata. Oke, benar Mbak Anjani. Terus Mbak Lala, cahaya itu berasal dari mana Mbak Lala? Ya, 100 buat Mbak Lala. Betul ya? Benar. Cahaya itu berasal dari sumber cahaya. Coba Mbak Ani disebutkan satu contoh sumber cahaya. Lampu. Ya, 100 buat Mbak Anis. Betul ya? Benar. Salah satu sumber cahaya itu adalah lampu. Itu. Sudah paham berarti ya sifat-sifat cahaya? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sudah paham ya berarti ya? Dilanjut oleh Liza. Baik, sudah paham semuanya? Agar kalian kalau belajar mudah, kita belajar sambil bernyanyi ya. 1, 2, 3. Mari kita belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah menembus benda bening. Yang kedua adalah dapat dibiaskan. Ketiga adalah dapat dipantulkan. Yang keempat adalah dapat merambat lurus. Yang kelima adalah dapat diuraikan. Itu adalah semua sifat-sifat cahaya. Mari kita pahami bersama. Bisa ya? Bisa. Diulangi sendiri. Bulfa hitung 1, 2, 3. Mari kita belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah benda bening. Yang kedua adalah dibiaskan. Ketiga adalah dipantulkan. Yang keempat adalah dapat merambat lurus. Yang kelima adalah dapat diuraikan. Itu adalah semua sifat-sifat cahaya. Mari kita Hore. Ini kita bentuk kelompok dulu ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hadap-hadapan ya. Nanti satu kelompok satu. Gini, kelompok satu sini, agak geser ke sini. Mbak Lala hadap ke belakang. Mas Uut juga hadap ke belakang. Bentar ya, hadap ke belakang Mas Uut. Sudah dapat ular tangga semuanya ya. Ada dadunya, ada orangnya satu. Cara mainnya didengarkan baik-baik. Setiap kelompok ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama melempar dadu. Sebentar, Bulfa pinjam. Orang pertama melempar dadu
dapat angka 2, jadi melangkah dari angka 1 ke angka 2. 1, 2. Dari angka 1 ke angka 2. Nanti kalau ada yang dapat kuis, nah di sini ada tulisan di atas nomornya, ada kuis ya. Ada kuis. Ada kuis. Satu kelompok akan didampingi satu Nah, ini kuis. bu guru Ya, ya. Kalau nggak pas ke kuis, lanjut aja. Jadi orang pertama nggak pas ke kuis, ya di angka kedua. Orang kedua lempar dadu, dapat 2 lagi, keempat. Nanti kalau belum dapat kuis, orang ketiga lempar dadu. Lanjut kembali ke orang pertama. 43. Iya, yang menang nanti yang paling banyak dapat kuis. Faham? Kelompok 2 faham? Faham? Waktunya Ayo didengarkan apa-apa. 5 menit saja. Jadi cepet-cepetan ya. Tapi nggak boleh curang. Yang curang langsung didiskualifikasi. Contoh, dadunya sampean di angka 5, tapi Rahman melaku, angka 6 bu, angka 6 sama walik dewe ngene, angka 6, melaku neng 6, berarti iku sampean curang. Sudah, kita mulai dari sekarang. Orang pertama bisa lempar dadunya. Orang pertama tadi siapa? 3. 1. Dilanjut orang kedua. Dari angka 1 sampai 20, Mbak Lala pilih angka berapa? 1. Ada 1 poin. 6. Orang kedua. Benar ini Bu. Benar, jadi dapat 1 poin. Mas Fahmi itu ya, hitungi. Lanjut, 3. lanjut. 2. Waktunya kurang 1 menit. Berarti yang menang adalah kelompok 3. Gimana? Enjoy ya. Ini ada gambar ya 1 sampai 5. Ini kalian sebutkan sifat cahayanya apa dari yang pertama ini ya sampai yang kelima. Dikasih nama. Sifat-sifat cahaya tadi ada berapa? 6, yaitu cahaya dapat merambat lurus, kemudian menembus benda bening, dapat dipantulkan, yang keempat dapat dibiaskan, yang kelima, yang keenam dapat membentuk bayangan. Ya, sumber cahaya apa sumber cahaya? Contohnya matahari, lampu, terus kilat, petir, itu sumber cahaya. Sudah ya, sebelum pelajaran diakhiri, Ibu meminta maaf kalau ada salah kata ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilayhi. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.